Banyak yang ragu Bapak benar-benar datang tahun 2020 karena buah kelapanya sudah besar-besar. Iya. Jadi boleh cerita sedikit kenapa bisa dapat buah pohon kelapa yang besar-besar ini? Gimana tekniknya bisa tanam bisa sampai berbuah dalam setahun? Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali dari SP2 Tanjung Buka. Lokasi transmigrasi yang dibuka di tahun 2020 ya. Dibuka tahun 2019 sih sebenarnya, cuman kemudian kedatangannya di tahun 2020 kemarin. Jadi baru saja. Banyak yang heran kenapa di lokasi ini walaupun baru buka tahun 2020 sudah banyak pohon-pohonnya nih. Tuh sudah besar-besar tuh. Bahkan ada yang tidak percaya ini dibuka di tahun 2020. Impossible katanya. Tapi ya itulah kenyataannya. Di 2020 ada warga trans yang mendapatkan lahan di sini, ternyata sudah ada tanamannya. Seperti salah satu yang kita kunjungi saat ini. Kebetulan kita sudah janjian memang, dan beliau ini dari Magetan. Jadi temannya Pak Jumali kemarin yang sempat kita wawancarai. Baik, kita berjumpa dengan salah satu warga di sini. Kalau nggak salah namanya Pak Jamiran. Assalamualaikum. Iya, di sini sudah ada salah satu YouTuber juga nih yang sudah menanti kita. Gimana Pak Jamiran? Sehat Pak? Pak Jamiran atau Pak Jumiran? Pak Jumiran. Oh Pak Jumiran. Ya. Wis, masih muda sekali. Umur berapa Pak kalau boleh tahu? 42. Oh 42. Iya. Kalau dari wajah sih masih seperti 35 gitu. Ibu mana Pak? Gak ikut gabung? Ibu di belakang. Oh di belakang. Jadi Pak Jumiran dari daerah Magetan ya Pak ya? Iya. Sudah kurang lebih 1,5 tahun atau ya 1,5 tahun? Iya. Kurang lebih ya? 1,5 tahun berada di lokasi transmigrasi. Gimana Pak? Boleh dibagikan sedikit, sharing sedikit pengalamannya selama kurang lebih 1,5 tahun? Ya pengalaman ya, alhamdulillah di sini warga pada sehat semua. Terus perjalanan di sini ya keluar masuk nyari rezeki tuh Mas. Oh iya betul. Ya, kadang ya di sini, kadang keluar ke Tanjung sana. Nyari rezeki buat keperluan keluarga lah intinya. Betul, ya. Jadi saya melihat memang perjuangan Pak Jumiran ini luar biasa ya. Jadi selain mengembangkan lahan trans miliknya, Pak Jumiran berpikir untuk juga mencari modal di luar sana dulu, di luar lokasi untuk bisa tambah-tambahan modal untuk berusaha ke depannya. Dan kemarin sempat bekerja di salah satu perusahaan sawit Pak ya? Ya, di sawit di PT Dil. Iya, itu kerjanya ngapain aja Pak di sana kemarin Pak? Di sana apa itu pemanen Panen sawit ini. panen sawit ya? Iya. Oh, jadi sawitnya dipanen terus diangkut atau hanya sekedar dipetik aja, diturunin Ya, di bawah? diturunin langsung dikeluarin di pinggir jalan besar itu Pak. Berapa jaraknya dari itu? Biasanya paling jauh berapa Pak? Paling jauh ya ada 50 meter lebih kadang. 50 meter itu pakai alat atau? Ya, kadang pakai arko itu. Hah? Kalau yang nggak bisa digendong. Arko itu maksudnya itu gerobak Ya, satu gerobak roda itu. itu ya? Arko itu. Kalau nggak bisa digendong, Digendong. diangkat satu-satu gitu ya? Enggak pakai keranjang, itu isinya kadang 5, kadang. Oh ada keranjangnya khusus ya? Ya, keranjang dari rotan itu. Dua sisi atau satu? Cuman satu aja digendong di belakang. Wede. Kayak Seperti. tas itu. Walah. Satu berapa Pak? Dalam satu tandan itu biasanya beratnya berapa Pak? Ya minimal itu ada 20 kilo itu. 20 Paling kecil kilo. itu 10 kilo. 10 kilo. Ya, Jadi tadi sudah Pak Jumiran cerita kalau kemudian akhirnya berhenti Pak ya? berhenti karena karena sakit ya. Mm-hmm. Sakit demam berdarah. Terus berhenti, nggak boleh kerja berat dulu sama dokternya. Terus kemarin aku minta kerjaan ringan di PT itu, tapi nggak bisa. Nggak ada mungkin ya? Ya nggak ada. Mm-hmm. Soalnya SPK aku kan SPK pemanen. Mm-hmm. Jadi nggak bisa Ya. dipindahkan. Baik. Lalu kemudian Bapak memutuskan untuk berhenti Pak ya? Iya berhenti sementara biar sembuh total gitu. Iya, karena masih ada proses penyembuhan Iya. total, istirahat di rumah. Ya, di rumah. Jadi mungkin mulai memikirkan nanti setelah itu kemudian memikirkan kira-kira mau Iya, kerja di mana gitu Pak ya. Baik, oke. Kalau dulu Pak waktu di Magetan Bapak profesinya apa saja sih Pak sebelum masuk ke transmigrasi? Kalau di Magetan dulu saya itu Mas apa itu pedagang sayur. Dagang sayur. Dari tahun 2004 pedagang sayur. Terus berhenti kira-kira 2 tahun itu
ganti haluan, pedagang apa itu pemborong mangga. Pemborong mangga ya. Ya, terus habis itu ada tawaran untuk daftar tran gitu. Iya iya. Coba-coba pengen ikut gitu aja. Iseng-iseng pengen ikut lah, ternyata diberangkatkan juga gitu. Jadi sudah mulai terpikir nggak Pak rencananya untuk ke depan, kan kalau di sini peluang untuk jualan sayur kayaknya ada juga Pak ya. Ada. Bakul sayur gitu ada aja Pak ya. Ada. Tinggal punya perahu, mesin, bisa angkut lewat sungai atau mau lewat darat juga bisa gitu. Kalau Pak, terus terang kita itu kalau lewat sungai itu takut kita. Oh. Pokoknya ya lewat darat, pokoknya bawa motor itu aja. Itu yang paling aman lewat darat ya. Iya. Atau bisa jadi ditumpangkan di perahu nanti diambil di sana iya, gitu ya. Jadi diambil gimana tambah. caranya lebih efisien aja Pak Iya, sekali iya. angkut gitu ya. Baik, ya memang bisa juga jadi salah satu alternatif karena di sini masih butuh banyak itu Pak yang bisa mendistribusikan hasil atau mengangkut hasil panen petani ini langsung ke pasar atau juga mungkin kalau Bapak tertarik malah bisa mendistribusikannya ke konsumen langsung Pak gitu. Iya, belum terpikir Pak ya. Ya, belum, tapi rencana itu ada. Rencana ada ya. Pengen bisnis sayur itu ada, tapi nggak tahulah kapan nanti. Iya iya iya. Ya, Karena masih nunggu- proses pemulihan dulu ini ya, Pak ya. Pemulihan sama nunggu biar ada modal dulu lah. Ada modal dulu Pak. Iya. Iya. Kalau melihat dari lahan Bapak sendiri ini, nanti kita jalan-jalan di lahan Bapak sih ya, tapi kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi kalau melihat dari lahan Bapak saat ini, apa yang paling cocok untuk dikembangkan? Kalau kita sekarang itu Mas, apa tanam kelapa itu. Tanam kelapa ya, Iya. untuk jangka panjang ya. Ini juga panjang. Kalau yang pendeknya ya padi itu. Kemarin habis panen ini sedikit ini. Mhm. Soalnya kan aku tinggal kerja itu istri yang merawat, jadi nggak banyak nggak luas tanamnya. Baik. Cuma sedikit aja buat ya apa itu ngisi inilah lahannya biar nggak biar ada tanamannya gitu. Iya. Iya, baik. Jadi ini bagus juga Pak, karena bagi saya Pak memang di sebuah lokasi transmigrasi itu memang tidak harus selalu semuanya petani. Ada juga yang bisa mensupport di bidang perdagangan gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau itu pilihan Bapak itu juga membantu petani-petani di sini untuk bisa mengangkut hasil taninya seperti itu. Jadi memudahkan. Baik, kita boleh lihat-lihat lahannya dulu Pak sebentar Pak. Jadi kita keliling-keliling dulu. Nah, sobat survivor kita boleh mengajak atau diajak sih sebenarnya. Tapi karena kita udah meminta duluan, akhirnya kita diajak sama Pak Jumiran. Beliau dari Magetan. Dari desa mana sih kemarin Pak kalau boleh tahu? Dari Desa Nglopang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Oke, sobat survivor. Jadi ini adalah rumah dari Pak Jumiran. Nah, kebetulan di sini ada si Ibu. Halo Ibu. Dan ada si kecil juga yang masih malu-malu. Oke, kita akan coba turun. Memang agak ekstrim Pak ya. Iya. Ini longsor gini Pak ya. Longsor ini. Kalau di paret semacam ini ada ikan apa sih Pak di bawahnya? Terus banyak ini kalau ada ikan gabus, ada mujair. Itu pokoknya banyak ikan di sini, udang ini di bawah ini Udang. banyak. Kita sebelum melanjut Pak, ini saya mau Bapak menjawab pertanyaan netizen ini, keraguan. Banyak yang ragu Bapak benar-benar datang tahun 2020 karena buah kelapanya sudah besar-besar. Iya. Jadi boleh cerita sedikit kenapa bisa dapat buah pohon kelapa yang besar-besar ini? Gimana tekniknya bisa tanam bisa sampai berbuah dalam setahun? Ya ini alhamdulillah berdoa doa kita sekeluarga. Dari Jawa itu kan dulu kan pernah aku sebelum berangkat kan survei ke sini. Itu aku lihat ada kelapa yang tinggi-tinggi yang udah mau berbuah. Tapi soalnya kan ditinggal yang tanam dulu mungkin. Jadi nggak ada buahnya. Setelah kita datang ke sini, kita urus, kita bersihin bawahnya, itu sudah langsung berbuah itu Mas. Baik. Gitu ya. Jadi itu jawaban dari Pak Jumiran kenapa kelapanya di sini sudah berbuah padahal baru setahun Pak Jumiran di sini. Iya. Jadi sebenarnya sudah ada kelapa di sini dan kemudian kelapa ini kemarin masih susah berbuah karena kurang perawatan. Nah, setelah kehadiran Pak Jumiran, maka buah-buah kelapa di sini sudah pada besar-besar. Iya. Padahal sebenarnya yang sebenarnya masih kecil-kecil ada juga Pak ya, baru ditanam. Baru tanam tadi ya. Nah, kemudian Pak berapa dapat kelapa di lahan Bapak yang kebetulan dikelola kemarin? Kemarin dapat 10 pokok, terus aku bikin dapur di belakang itu. Aku tebang 4 pokok. 4 pokok. Jadi tinggal 6. 6. Iya, 6 pokok itu. Oke. Jadi ini udah berbuah semua ini. Sudah berbuah semua ya. Iya. Dan sudah mulai kadang dijual juga, Pak. Sudah kemarin sudah dijual. Terus kalau yang
Ini khusus nggak boleh dijual, ini buat bibit ini. Buat bibit ya. Iya. Nanti kalau misalnya sudah bibitnya ada, nanti saya beli juga Pak ya di sini Iya, Pak ya. boleh, boleh. Oh. Boleh. Baik, kita ke sana Pak ya. Iya, iya. Nah ini jangan-jangan lengkosnya ini sudah ada juga dulu Pak. Ini tanaman dari Jawa ini. Oh Bapak bawa dari Jawa ya. Dari Jawa ini. Luar biasa, dulu lengkos bawa dari Jawa saudara-saudara. Mbak Jumiran, katanya kita sudah dengarkan banyak ceritanya sih. Jadi kita saat ini tinggal melihat bagaimana lahannya. Dan ini kelapanya yang sudah dikembangkan dari bibit yang ada sebelumnya ya. Ini dia, Mas. Oh ini bukan dari bibit ada yang ada sebelumnya ya, dibeli ya kemarin ya. Ini beli nih. Ini beli yang baru aku tanam ini, Mas. Kalau aku tanam ya. Jadi nanti untuk lahan duanya juga mungkin yang dikembangkan nanti apa namanya? Ini juga Pak ya. Ya, Kelapa juga. Iya, mungkin. Nah ini punyanya Mbah Jumali yang kemarin kita videokan. Ini Mbak Jumali ini. Wah ini beliau ulet sekali ya beliau ya. Nanam Ini macam-macam. Jadi tanam kelapa itu kan kemarin baru aku babat itu sama mesin potong rumput itu. oh yang di sana itu ya. Iya. Jadi lebih enak. Iya. Punya sendiri atau ada punya kelompok untuk Itu aku nyuruh orang itu. oh Iya. nyuruh orang. Jadi bersihkannya aja ya. Ikan aja. Masih berapa meter ke belakang, Pak? Ini 200 meter sana. Oh, masih 200 meter ke Ini belakang. mungkin masih 50 meter lah yang dibabat ini. Oh, gitu. 50 meter. Ya, memang harus perlahan-lahan, Pak ya. Iya. Kalau sekaligus juga gempor juga, Pak. Iya, soalnya luas kesendirian deh. Iya, iya, iya. Apalagi Bapak sedang proses pemulihan saat ini, Pak ya. Kemudian Ini lahannya beliau ini. Oke. Terus gimana, Pak? Biasa dengar curhat dari istri, waduh, capek kerjanya atau mengeluh dengan suasananya atau seperti apa gitu? kalau istri kita itu nggak pernah ngeluh masalah kita teran itu, malah dia itu betah di sini. Wede, gitu ya. Kemarin saya coba kayak Bu Cumi, kita pulang ke Jawa ayo. Katanya kapan-kapan aja, mendingan di sini dulu dia bilang. Lebih tenang mungkin di Iya. sini ya. Iya, saya juga setuju sih Pak kalau Bapak bertahan di sini. Jadi mungkin ke depan kalau sudah ini kan kelapa ini bakal masih lama nih Pak. Iya. Jadi ini Pak kalau saya tertarik ini bisa dikembangkan nanti itik Pak. Iya. Mungkin ke depan ini Pak. Bisa. Kalau menurut Bapak gimana? Ya, cocok mungkin. Kita pun juga siap lah. Bikin itu kandang buat itik itu. Buat kandang itik ya. Iya. Tapi memang pemeliharaannya intensif, cuman bisa dikelola ibu juga. Jadi Ya. nggak mesti harus Bapak terus. Jadi misalnya kalau bapaknya lagi sedang kerja, Ibunya bisa. ibunya bisa. Tapi kalau kita di bawah ini terus aman nggak sih Pak? Aman. Ini kemarin Tiba-tiba baru ada yang jatuh. habis dipanen ini kok. Oh, habis dipanen. Iya. Jadi panen aman aja ini. Aman aja ya. Iya. Oke, Sobat Survivor. Jadi kita di lahannya Pak Jumiran, warga transmigran tahun 2020 asal Magetan. Jadi dari desa mana tadi Pak? Desa Nglopang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Kecamatan Parang, Desa Nglopang ya. Iya. Nglopang itu artinya apa sih Pak? Nglopang itu katanya dulu itu apa? Ada pohonnya elo yang ngepang gitu katanya. Oh, gitu. Asal ngeluh. Iya, ngepang gitu. katanya orang cerita orang tua dulu yang di Jawa itu. Oh gitu. Kalau Parang itu ceritanya kan banyak gunung. Mm-mm. Jadi lempare arang-arang gitu. Jadi Oh. banyak pegunungan gitu. Jadi nggak ada kaitannya sama Parang. Enggak, lain itu. Ini ada sedikit lahan yang agak lebih rendah Pak ya. Iya. Ini rencananya mau diapain ini Pak? Ini rencana mau saya bikin kolam ini. Oh bikin kolam. Mm-mm. Kemarin kan ditanya temanku itu sebelah rumahmu itu Pak Jum dibikin kolam aja, dia bilang. Mm-mm. Jadi Jadi ya bilang gitu. Jadi harus dibuat lebih tinggi lagi nih. Jadi masing-masing dua sisi ini buat kolam tinggi gitu Pak ya, biar lebih aman ya. Iya. Baik, Sobat Survivor. Ini masih bisa ditanamin padi kan Pak? Kalau misalnya Nah, ini nanti kan ya. rencana juga mau ditanam padi nih. Oh mau ditanamin padi. Perdana atau sebelumnya sudah pernah? Ya udah aku tanam 3 kali nih. Oh sudah 3 kali ya? Iya, terus habis itu yang sebelah sana itu yang cuma aku tanam ya. Oh gitu. Jadi untuk kebutuhan pribadi ya, Iya. masih cukup lah ya untuk keluarga gitu ya. Iya. Baik. Jadi saya lihat dari baju Bapak ini kayaknya baju ini karate atau sejenis ya, pencak silat ya. Iya. Bapak ikut persaudaraan apa Pak? Persaudaraan Sedih Hari Terate itu kalau di Jawa itu kan basisnya itu Mas, di kampungku itu. Oh, Nggak ada yang lain. oh gitu. Iya. PSHT bukan? Iya, PSHT. Oh begitu. Jadi Bapak warganya juga? Iya. Warga PSHT?
Sate Sasahan tahun 2001. Alumni tahun 2021. Iya. Disebut alumni atau apa? Sasahan? Sasahan warga gitu. Oh, warga. Angkatan tahun 2001. 2001 sudah lama juga, Pak ya. Iya. Apa keuntungannya menjadi warga Sate sih, Pak? Ya apa itu ini, biar saudaranya banyak di mana-mana kan ada. Oh, gitu. Terbangun solidaritas sesama Iya. ya. Baik. Di Bulungan sini kan juga banyak. Banyak, hampir semua kecamatan ada ya. Iya. Nah, ini Sobat Survivor, kita lihat ini bibit kelapa ini. Ini dibeli atau dari hasil Beli nih per bijinya 5.000? 5.000 ini Mas. Nah, tapi masih pendek-pendek dulu. Tapi ini dari kelapa yang bagus, Pak ya. Kelapa yang bagus itu. Kelapa lokalan ya, Iya, cocok kelapa dengan lokalan ini. yang aku beli di rumah belakang sana itu ada saudaraku. Saudara ya. Orang dari orang Bugis. Iya. Orang Bugis itu. Jadi mungkin ke depan ini yang Bapak Jumiran mau kembangkan selain padi juga mungkin bebek ya. Iya, bebek ya. Nanti kita coba koordinasi untuk bibit bebek yang ada di Tanjung Selor ya. Jadi mungkin Bapak sebagai pionir nanti di sini, Pak. Iya, iya ini. Ini Iya. kan lokasinya ini calon kandangnya ini. Ah, Ini gitu. udah aku kasih ini apa? Tanah-tanah biar tinggi ini. Mm-mm. Kandangnya gini terus dibikinkan jalan ini kan langsung masuk rumah gitu. Ya, jadi tugas kita nanti kita akan mencari tahu dan sebisanya juga untuk memfasilitasi ketersediaan bibit bebek di sini. Mumpung ibu masih kuat, bapak juga masih kuat ya, masih muda ya. Iya. Nanti bisa menjadi produsen atau bisa menghasilkan telur bebek di sini. Kalau soal pasaran jangan takut, Pak. Iya. Itu kan apa? Dikonsumsi kan, Pak ya. Iya. Oke, jadi sudah ada ternyata ada daratnya di sini ya, dipersiapkan nanti ya. Iya ini. Oke. Sampai sana ini nanti ditimbun dari situ ke sini udah tinggi Mas. Kalau sistem tanam di sini mandiri semuanya, Pak. Maksudnya individu. Kalau seperti tanam padi, tidak ada yang sistem royongan gitu, saling membantu. Kemarin itu royongan, sekarang pun masih juga royongan. Masih ya? Iya. Cuman masalahnya kendalanya tidak serentak gitu kadang-kadang, Iya, Pak ya. heeh. Soalnya kalau sendirian itu lahan segini luasnya kalau sendirian nggak habis satu hari. Maksudnya untuk penanaman padi di sini tidak serentak gitu. Masing-masing biasanya. Masing-masing. Itu yang menyebabkan kadang hamanya yang tidak Iya, terkendali ya. Tikus, tikus itu kadang Wereng. itu apa burung itu Pak, burung pipit ya. ya burung pipit itu. Ya, tapi ada mongsonya lah untuk Ya ada seperti masanya ini. ya memang. Ya, baik. Jadi ini kondisi belakang rumahnya Pak Jumiran. Ini ditambahkan sendiri, Pak ya? Iya. Buat sendiri atau suruh orang kerja? Buat sendiri Pak. Oh, Sama gitu. Mbak Jumali itu. Nah, seperti Mbak Jumali. Oh, baik. Dan ini juga apa? Tandon airnya memang sudah disiapkan dulu ya? Ya sudah dari Dinas Tran. Itu dikasih dari ulin atau Itu apa? kayu biasa aja? Kayu Kruing, bukan dungun. dungun ya? Iya. Oke. Kalau di sini ulin sudah susah ini Mas. Susah ya? Yang Ya ada- apalagi rawa-rawa gini susah ulin, Pak. Ada itu dungun itu. Dungun ya. Iya. Oke. Ya memang ini jalannya agak ekstrim ini dan kita bisa menjumpai yuyu banyak di sini, Pak ya. Iya. Yuyu buat mancing ya biasanya, Pak ya. Iya buat mancing. Oh. Jadi mungkin nanti Pak Jumiran kita juga ngobrol-ngobrol supaya mungkin Pak Jumiran nanti punya YouTube sendiri. Ya enggak? Iya. Pak Jumiran bisa bikin YouTube sendiri apalagi di sini channelnya apa? Sinyalnya bagus ya. Sinyalnya kuat Sobat Survivor. Nah, ini sudah tepar ini itu kita satu. Nah, ini tanaman-tanamannya Pak Juminar. Ternyata tanam ini juga, Pak. Apa? Iya. Stroberi. Strawberry. Sudah pernah dipanen, Pak? Sudah itu banyak itu buahnya. Oh, banyak buahnya ya. Nah, ini Sobat Kemarin baru Survivor. aja dipetik itu. Nah, ini buah stroberinya Pak Jumiran. Nah, tapi memang kecil-kecil, Pak ya. Iya. Ada yang besar juga. Kemarin tuh ada itu tiap ada orang kesini kan minta itu dimakan. Oh, alah. Gitu ya. Dia memang seperti semak-semak gitu ya. Nah, ini ada memang karena apa? Masih terbatas untuk lahan keringnya jadi tanam bawang merahnya untuk kebutuhan di rumah tangga aja, Pak ya. Iya. Ini kerjaannya ibu pasti nih. Tanam-tanam seperti ini Sobat Survivor. Dan Pak Jumiran juga ini ya sambil usaha Iya, usaha. kios ya. Iya. Kalau pembelinya dari mana? Ya dari sana ujung sana. Dari orang lewat itu. Iya, Ya, iya. ganggu modalnya belum ada. Belum ada ya. Iya. Kecil-kecil lah. Kecil-kecil nggak apa-apa. Nanti kecil-kecil jadi bukit ya. Amin. Amin. Sama Pak gambarnya. Ya enggak. Iya, baik. Jadi Pak Jumiran mungkin kita ngomongin soal rencana ke depan ini, Pak. Jadi mohon maaf sudah ngajak muter-muter tadi di kebunnya, Pak. Jadi
Kalau hobinya Bapak sih apa sih, Pak? Biasanya kalau lagi senggang gitu, saya. Hobinya apa? Kita itu nggak punya, yang penting kita itu kerja itu aja hobi kita itu. Kadang-kadang pasang pancing, Pak. Maksudnya kayak Ya kalau pas itu mancing gitu kan. dapat ikan apa biasanya, Pak? Kalau ikan kecil-kecil tuh yang putih-putih itu Otek. lain. Kan apa itu? Seluang. Oh, Di di sini. sini Pak seluang juga. Iya, banyak. Oh, Seluang. pakai umpan apa biasanya? Kadang itu pakai mie, kadang Oh. pakai sosis itu. Oh, kalau Semuanya itu. gabus nggak ada ya sini. Kalau gabus banyak di sini tapi kan sering disetrum itu makanya Walah. jarang. Ini sudah ada ini sebenarnya untuk setrum sebenarnya ini sudah keluar apa namanya himbauan, bukan himbauan lagi tapi sudah ada larangan sih dari dinas langsung dari provinsi untuk tidak lagi menggunakan sebenarnya setrum dan racun sebenarnya. Cuman ya mungkin perlu disosialisasikan lebih banyak ya supaya masyarakatnya lebih banyak tahu. Oke, ini Pak. Jadi ini kan Bapak di daerah yang sinyalnya cukup kuat, Pak. Iya. Nah, Bapak tidak tertarik untuk membuat konten YouTube misalnya? Ya tertarik tapi apa masih belajar belum bisa itu. Iya. Nanti Bapak bisa ikuti contohnya seperti kayak Gondrong Labanan gitu ya. Iya. Tahu kan Gondrong Tahu, Labanan? tahu. Kontennya bagus tentang mancing. Tapi kalau Bapak mungkin kan masih tetap di dunia pertanian, mungkin Iya. nanti bikin konten tentang pemeliharaan bebek, Pak ya. Iya. Dan juga pertanian di lokasi transmigrasi. Karena sinyal di tempat Bapak kuat ini. Iya, memang enak di sini sinyalnya. Oh, iya. Nanti kita juga bisa bantu-bantu, Pak, supaya jumlah penontonnya juga banyak untuk channel Bapak. Iya. Bapak bisa bercerita kegiatan Bapak di lokasi transmigrasi yang baru ini kan, Pak ya? Iya, Mas ya. Oke, jadi Bapak tadi dari desa Parang ya? Apa? Desa Ngelopang. Ah, Ngelopang. Kecamatan Parang, ya. Dari Ngelopang ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke keluarga yang ada di sana. Silakan. Adek sini, Dek. Gabung sini sama Bapak boleh? Sini, Dek. Nah, sama Bapak. Nah, ini ada si kecil baru satu, Pak ya? Iya. Semoga segera punya adik juga ya. Supaya nggak capek dipanggil adik terus, nanti panggil kakak juga. Satu aja ini lama dulu prosesnya. Iya, 11 tahun baru punya. Wih, luar biasa. Namanya Ashifa. Sifat. Ashifa kelas berapa sekarang? Kelas 1 mau naik kelas 2. Oh, mau naik kelas 2. Oh, sudah naik. Sekarang sudah kelas 2. Iya. Karena jarang ke sekolah, makanya ini karena belajar online terus ya. Ya, jadi kegiatannya sehari-hari ngapain aja? Belajar. Belajar ya? Ya. Belajar di rumah? Sama Iya. TPA. Iya. Jadi apa namanya? Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan Bapak ke keluarga yang ada di Ngelopang. Iya. Silakan, Pak. Ya, buat keluarga kita di Jawa ya mudah-mudahan semua sehat semua, selamat, terus dijauhkan dari wabah corona ini. Mudah-mudahan semua di Magetan lah. Iya. Khususnya di daerah Ngelopang sama Parang. Mudah-mudahan dijauhkan sama corona itu. Amin. Baik, makasih banyak ya Pak Jumiran dari Magetan, dari Kecamatan Ngelopang ya. Kecamatan Parang, Desa Ngelopang. Sudah berbagi cerita dan semoga selalu diberikan kesehatan, pulih dari sakit DBD yang sempat dirasakan dan kembali mendapatkan sumber penghasilan yang bisa mendukung perekonomian keluarga, Pak. Ya, amin, amin. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Ya, ya, Pak.